Nah, berbeda dengan mukjizat yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau sihir, nah itu malah ada. Sihir itu disebutkan berulang kali di dalam Al-Qur'an, terutama ketika mengisahkan tentang Nabi Musa. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa yang disebut dengan sihir yang ada terutama pada zaman Nabi Musa dan juga pada zaman-zaman sebelumnya, di zaman Nabi Sulaiman juga, bahkan orang-orang musyrik, orang-orang musyrik yang atau ahli kitab yang menentang Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa Sulaiman itu, karena Sulaiman itu Nabi Sulaiman itu loh ya, Nabi Sulaiman itu kan mempunyai pengikut ya, ada ya setan, ada banyak jin itu, dan juga hewan-hewan yang mana setan-setan itu juga itu memiliki sihir. Maka kemudian Nabi Sulaiman ini dianggap juga mengikuti jalan sihir atau musyrik begitu. Lalu kemudian Al-Qur'an membantahnya bahwa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin apa syaitan, itu dalam surat Al-Baqarah. Sulaiman itu tidak kafir. Yang kafir itu adalah para syaitan, itu yang mengajarkan sihir. Artinya apa? Nabi Sulaiman itu menundukkan para setan itu, bukan kok kemudian Nabi Sulaiman itu mengikuti jalan setan, itu tidak. Nabi Sulaiman itu diberikan izin oleh Allah SWT untuk menundukkan setan itu yang memiliki kemampuan sihir. Nah, sementara ini yang kita pahami adalah kalau setan, jin itu memiliki, atau orang ya, itu memiliki sesuatu kemampuan yang kemampuan itu melampaui atau menyimpang dari akal sehat, dari hukum kausalitas atau hukum alam, maka yang sedemikian itu yang disebut dengan sihir gitu, yang kita sebut dengan sihir. Yang itu melekat pada diri seseorang yang menggabungkan diri atau mengikuti jalannya setan, jalannya jin atau setan. Itu pengertian sementara dari sihir. Kalau mukjizat itu sesuatu yang khariqul adah, yang menyimpang dari kebiasaan kausalitas, dari hukum sebab akibat alam, yang itu melekat pada diri para nabi dan rasul. Jadi tolak ukurnya sementara ini bagi para ilmuwan tauhid ini masih dalam lingkup ilmu tauhid ya. Dalam lingkup ilmu tauhid itu, kalau apa-apa itu yang luar biasa, yang dahsyat itu melekat pada diri para nabi dan rasul, maka disebut dengan mukjizat. Tapi nanti kalau melekat pada diri jin atau manusia atau setan atau manusia yang mengikuti jalan setan, maka itu disebut dengan sihir. Nah, sementara ini kan yang kita pahami seperti itu. Terus kemudian para ulama tauhid itu juga memberikan pengertian bahwa kalau yang melakukan, nah sedangkan kalau kita lihat pada mukjizatnya para nabi dan para rasul ya, hal-hal luar biasa yang ada pada diri nabi dan rasul, maka itu kita sebut dengan mukjizat. Nah, itu sementara pernyataan atau pemahaman yang seperti biasa kita. Nah, para ulama tauhid ini juga menyampaikan bahwa kalau misalkan ada sihir, ada suatu bentuk sihir misalnya ya, Nabi Musa itu kan diceritakan dalam Al-Quran
disuruh untuk melempar tongkat. Kalau tongkatnya itu dilempar itu kok kemudian jadi ular begitu. Nah, maka itu disebut dengan mukjizat karena itu berubah jadi ular sungguhan gitu. Menurut para ulama tauhid itu memang berubah jadi ular sungguhan. Tapi kalau yang melakukan hal-hal begitu itu adalah penyihirnya Fir'aun. Jadi penyihirnya Fir'aun itu juga melemparkan tongkat-tongkatnya, lalu tongkatnya itu kemudian berubah jadi ular. Maka menurut para ulama tauhid itu yang jadi ular itu bukan jadi ular betulan, itu hanya tipuan mata saja. Jadi itu tidak benar-benar berubah jadi ular. Mata penglihatnya saja yang melihat berubah jadi ular, aslinya tidak berubah menjadi ular gitu. Nah, itu sementara pengertian yang umum gitu, yang biasa disampaikan oleh para ulama ilmu tauhid. Nah, pengertian baik mukjizat maupun sihir ini sementara hanya difokuskan pada sesuatu yang ada pada diri Nabi dan para Rasul, atau selain Nabi sama selain Rasul, yang itu sifatnya adalah person atau ya diri yang melekat pada diri seseorang begitu. Tetapi akan menjadi agak rancu atau membingungkan kalau kemudian mukjizat ini disematkan pada sesuatu yang bukan person, yang dalam hal ini adalah Al-Quran. Kalau kemudian mukjizat ini dilekatkan pada Al-Quran gitu. Nah, Al-Quran ini kan bukan orang gitu. Al-Quran ini kan bukan orang. Lalu kemudian kemukjizatannya di mana gitu. Yang disebut dengan mukjizat itu di mananya? Kalau misalkan mukjizat itu Al-Quran itu dinamakan mukjizat, mukjizatnya Nabi Muhammad, terus khariqul adatnya di mana gitu. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau kita mengacu pada terminologi atau pernyataan yang disampaikan oleh para ulama tauhid begitu, jadi bahwa Al-Quran bahwa mukjizat itu adalah hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang di luar akal kemampuan manusia untuk mencerna, yang itu ada pada diri Nabi dan Rasul. Seperti membelah lautan, menghidupkan orang mati, kemudian tidak mempan dibakar api, begitu, bisa terbang naik ke langit dan sebagainya. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu adalah hal-hal yang di luar kemampuan akal, yang melekat pada diri Nabi dan Rasul. Kalau kemudian Al-Quran ini adalah sesuatu yang dilekatkan pada Nabi Muhammad dalam hal ini, lalu kan khariqul adatnya di mana coba? Khariqul adatnya di mana? Kita ya baca ya biasa saja, kita dengarkan ya kalau zaman dulu ya ada Umar bin Khattab itu terenyuh hatinya mendengarkan bacaannya adiknya sama adik iparnya itu Said bin Zaid sama Fatimah binti Khattab itu membaca Quran, terus tiba-tiba hatinya bergetar gitu. Nah, sekarang enggak ya. Sekarang itu dibacakan orang tadarusan baca Al-Quran itu yang dengarkan ya waktu bulan puasa itu yang dengarkan ya biasa aja ya, disambil ngopi, disambil dengan yang ngobrol sama temennya. Lalu kemudian aspek mukjizatnya itu di mana gitu. Ini kan menjadi pertanyaan besar buat kita. Lalu khariqul adatnya itu di mana? Lalu di bagian mukjizatnya itu yang mana? Gitu. Nah, ini pengertian yang perlu kita dalami terkait dengan kemukjizatan Al-Quran.